Saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun kladogram. Tapi sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalau kita sudah mengetahui apa itu kladogram dan apa tujuan kladogram. Kladogram dari bahasa Yunani, klado artinya cabang dan grama artinya karakter, adalah diagram yang digunakan dalam kladistik untuk menunjukkan hubungan antara organisme dengan tujuan menunjukkan kekerabatan nenek moyang organisme dan untuk mengklasifikasi makhluk hidup. Langkah pertama adalah dengan membuat tabel seperti pada gambar berikut. Lalu kita lihat organisme yang saya pakai di sini sebagai contoh adalah cacing tanah, ikan lele, kadal, dan kucing. Ciri-ciri organisme yang saya pakai adalah organisme itu multiseluler, vertebrata, alat geraknya menggunakan kaki, dan tubuh diselimuti bulu. Setelah itu kita lihat cacing tanah, apakah dia merupakan organisme multiseluler? Ya. Apakah dia vertebrata? Tidak. Jadi kita kosongi. Apakah dia menggunakan kaki sebagai alat gerak? Tidak. Apakah dia tubuhnya diselimuti oleh bulu? Tidak. Jadi kita hanya mengisi satu kotak, yaitu organisme multiseluler. Kita beri tanda plus seperti pada gambar berikut. Setelah itu kita lihat dengan organisme lain. Ikan lele, organisme multiseluler. Apakah dia termasuk? Ya, dia termasuk. Lalu apakah dia vertebrata? Ya, dia vertebrata. Apakah alat geraknya kaki? Tidak. Jadi kita nanti kosongi. Apakah tubuh diselimuti oleh bulu? Tidak. Jadi dikosongi juga. Kemudian kadal, apakah dia termasuk organisme multiseluler? Ya. Apakah dia termasuk vertebrata? Ya. Apakah dia menggunakan kaki sebagai alat geraknya? Ya. Tapi apakah tubuhnya diselimuti oleh bulu? Tidak. Berarti yang tidak diisi hanya tubuh yang diselimuti oleh bulu. Lalu kucing, apakah kucing organisme multiseluler? Ya. Apakah kucing organisme yang vertebrata? Ya. Apakah kucing menggunakan kaki sebagai alat gerak? Ya. Apakah tubuhnya diselimuti oleh bulu? Ya. Jadi kucing akan kita isi dengan plus semuanya, semua kotak, seperti pada gambar berikut. Kemudian kita lanjut dengan membuat diagram Venn. Diagram Venn-nya seperti pada gambar berikut ini. Di dalam diagram Venn ini terdapat 4 persegi yang saling menumpuk. Di persegi yang paling luar kita tulis ciri-ciri yang paling umum, sedangkan di persegi yang bagian dalam kita isi dengan ciri-ciri yang paling spesifik. Jadi kita tulis ciri-ciri sesuai dengan urutan sifat yang paling spesifik dan umumnya, seperti pada gambar berikut ini. Di sini yang paling spesifik adalah ciri-ciri hewan yang diselimuti bulu, sedangkan yang paling umum adalah organisme multiseluler. Setelah itu kita tulis hewannya sesuai dengan ciri-cirinya. Caranya yaitu hewan yang paling luar bersama dengan ciri-ciri yang paling luar itu cuma mencakup ciri-ciri tersebut, sedangkan yang paling dalam berarti mencakup semua ciri-ciri yang ada di luar persegi tersebut. Contohnya seperti cacing. Cacing hanya mencakup ciri-ciri organisme multiseluler. Berarti cacing ditempatkan di tempat
yang perseginya paling luar, sedangkan kucing mencakup semua ciri-ciri tersebut. Jadi kucing ditempatkan di persegi yang paling dalam. Sama seperti yang lainnya, kita urutkan sesuai dengan berapa ciri-ciri yang dia cakup, seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu kita akan beralih ke kladogramnya. Selanjutnya kita akan membuat kladogramnya. Di sini saya sudah menyiapkan rangkanya. Apa bedanya garis yang kecil ini dan garis yang panjang ini? Garis yang kecil ini digunakan untuk menulis ciri-ciri dari organismenya, sedangkan garis yang panjang digunakan untuk menulis organismenya. Yang paling kiri kita tulis untuk ciri-ciri yang paling umum, yaitu organisme multiseluler. Selanjutnya kita tulis organismenya. Organisme apa yang hanya memuat ciri-ciri organisme multiseluler saja, yaitu cacing tanah. Kita tulis kemudian yang kedua, ciri-ciri yang kedua kita tulis vertebrata. Organisme apa yang memuat vertebrata dan juga organisme multiseluler, yaitu ikan lele. Kita tulis ikan lele. Yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu alat gerak yang berupa kaki. Kemudian hewan apa atau organisme apa yang memuat organisme multiseluler, vertebrata, alat dan juga kaki yang sebagai alat geraknya, yaitu kadal. Kita tulis yang terakhir. Ciri-ciri yang terakhir adalah tubuh diselimuti oleh bulu. Hewan apa yang tubuhnya diselimuti bulu, alat geraknya kaki, vertebrata, dan organisme multiseluler, yaitu kucing. Organisme ini mencakup ciri-ciri yang ada di sini. Organisme yang ini mencakup ciri-ciri yang ada di sini dan ada di sini, yaitu organisme multiseluler dan vertebrata, dan seterusnya. Kucing mencakup semua ciri-ciri ini. Bisa dilihat semakin ke kanan, kemiripannya akan semakin dekat. Seperti contoh kadal dengan kucing, yang kemiripannya semakin dekat, berbeda dengan kucing dengan cacing tanah.